tergesa-gesa lebih sering mendatangkan penyesalan, sementara hati-hati lebih sering melahirkan kebahagiaan. Iya Bu? Iya Bu? Apaan? Tapi ada tergesa-gesa yang malah dianjurin agama. Kita disuruh hati-hati, jangan sampai teraga-raga. Teraga-raga ngerti apa teraga-raga? Terege. Tapi ini malah ada tergesa-gesa yang dianjurkan agama. Ini aja yang pengen saya omongin di Lembang nih. Mudah-mudahan pidato saya malam ini selesai dalam waktu 5 menit. Emang pidato di sini sampai jam berapa? Jam 12. Lu patungan goceng aja nawar. Pertama, tergesa-gesa yang dianjurkan agama nguburin jenazah. Nggak bagus kalau ada jenazah disemayamkannya terlalu lama, 5-6 hari misalnya. Yang namanya mayit jangan 5 hari, 2 hari serem. Benar. Maka agama menganjurkan segera untuk dikebumikan. Dan sebaiknya jenazah itu kalau tidak ada wasiat dan atas kesepakatan keluarga dimakamkan di mana ia wafat. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, wafat di Madinah, dimakamkan di Madinatul Munawwarah. Jadi boleh nih. Makanya di sebagian daerah di Indonesia ada yang kalau meninggalnya sore malam dimakamkan. Ada nggak begitu tuh? Emang agama nganjurin. Atau yang kedua, dianjurkan untuk tergesa-gesa menikahkan anak perempuan kalau udah cukup umur dan udah minta untuk dinikahkan. Punya anak perempuan udah cukup umur, minta dinikahkan, kawinin dah. Apalagi zaman sekarang kita tahu punya anak perempuan udah cukup umur, udah minta kawin, kagak dinikahin. Saya khawatir tuh anak bakal kawin sendiri itu. Bener apa enggak? Maka kewajiban kita orang-orang tua ini mengantarkan anak-anak kita kepada pintu pernikahan. Yang ketiga, tergesa-gesa yang dianjurkan agama, bayar utang. Lempengan ini belaga budeg loh. Begini, Bu, yang namanya utang entu mah adat hidup. Sebagian besar orang pasti pernah punya utang. Pinjem sono, bayar sini, gali sini, tutup sono. Itu adat hidup tuh, boleh. Tapi yang dianjurkan agama, kalau diberikan rizki, bayar dulu utangnya. Kenapa? Lain saat kalau ngerasa perlu minjem lagi, orang percaya. Betul-betul dengerin loh. Ini kagak rapi-rapi. Ayo, makasih. Dua gelas, 1 botol lumayan. Ini kenyang kagak, embek ini air doang.
Makasih adik-adik panitia. Sampai mana gue ngomong tadi dah tuh? Saya katakan sekali lagi, utang itu boleh dan itu adat hidup. Tapi kalau diberikan oleh Allah keluasan rezeki, bayar dah utangnya. Ini ngutang doang, kalau ditagih kayak petasan parung. Tar. Dulu ada orang dari selesai sholat subuh sampai tengari bentet. Tengari bentet, ngerti kagak tengari bentet? Dari sholat subuh sampai siang diem aja di masjid, nggak keluar-keluar. Diparahin nama Nabi, mas, dari Solo rupanya orangnya, lu usil banget lu lah. Kata Nabi, kenapa kamu dari abis sholat subuh sampai siang kok nggak keluar-keluar? Husuk banget, kamu lagi berdoa? Enggak ya Rasul. Lagi zikir? Bukan. Lagi iktikaf kali? Kagak. Loh, doa enggak, zikir bukan, iktikaf juga bukan. Kenapa kamu dari abis subuh sampai siang enggak keluar-keluar? Ya Rasul, terlalu banyak orang datang ke rumah saya mau nagih utang. Diem di rumah, pintu diketokin melulu. Mau keluar takut amprogan. Saya lihat tempat yang kagak bakalan dicari-cari orang ya cuma di masjid. Makanya saya ngetem di sini nih. Besok-besok kalau ada yang lama di musola, lo yang ngomong lo ya, lo. Kata Nabi, oh begitu. Mau nggak kamu saya ajarkan satu doa yang kalau kamu amalkan doa ini, Allah akan hilangkan perasaan di hati kamu dari dililit utang. Kalau kamu amalin nih doa, Allah akan hilangkan perasaan di hati kamu dari dililit utang. Jangan salah saudara, yang dihilangin perasaan di hatinya. Utangnya mah kudu bayar. Lah enak ada doa dibaca utang lunas. Kata nih orang, mau ya Rasul ajarkan saya. Diajarkan doa ini kepada tuh orang, tapi hakikatnya kepada kita semua umat Islam. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa minal ajzi wal kasal, wa minal jubni wal bukhl, wa min ghalabatid dain, wa qahrir rijal. 3. Yang keempat nih, kaitannya kita maulid nih, apalagi tema yang dipilih oleh panitia bagus betul ini, meneladani kesabaran baginda Nabi dalam menebarkan dan menegakkan agama Islam. Yang keempat, yang dianjurkan oleh agama, segeralah kamu bertobat. Kalau kita pasti, kita ini makhluk manusia punya salah dan tempatnya dosa. Benar apa enggak? Ada yang datang malam ini enggak pernah bikin salah, enggak pernah punya dosa? Ada? Enggak ada. Kita ini gudangnya salah dan dosa. Maka agama mengajarkan kalau kamu berbuat kesalahan, ikuti kesalahan itu dengan istighfar, lalu bertobat kepada Allah. Ikuti perbuatan salah itu, memperbanyak ibadah. Ini yang harus disegerakan. Taubat dan memperbanyak ibadah. Mudah-mudahan yang hadir malam ini nih dicatat sebagai sebuah ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Kalau salah dan dosa itu memang tempatnya kita manusia. Karena itu enggak pantas kita ini berlaku suci bak malaikat. Kalau ngomong udah kayak yang paling benar sendirian. Nyalain orang paling gape. Paling gape, tahu paling gape? Romannya mah dia doang yang benar, orang lain salah.
Perlu diketahui, manusia satu-satunya yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah adalah manusia yang malam ini kita peringati kelahirannya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi lihat satu hari satu malam istighfarnya nggak kurang 100 kali. Itu artinya walaupun dosa baginda Nabi sudah mendapat jaminan ampun dari Allah, istighfarnya 100 kali tidak kurang sehari semalam. Ibadahnya luar biasa. Kita lihat, saudara, diceritakan ibadah Nabi dari istri beliau, Sayyidah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya Allah, dosanya sudah mendapat jaminan ampun, ibadah beliau malah makin luar biasa. Kata istrinya, satu malam selesai saya sholat isya, saya mau tidur. Saya lihat suami saya lagi sholat, saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya pun tidur lagi. Dosa sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Bininya mendusin tengah malam, lakinya masih berdiri melaksanakan sholat malam. Kata Siti Aisyah, sepertiga malam saya mendusin lagi. Bu, ibu kalau tidur suka mendusin? Ngapain? Klepnya dol. Udah lu jangan bayangin, rembes ntar lu mah. Kata Ummul Mukminin Sayyidah Siti Aisyah, sepertiga malam saya bangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Segitu nyatanya dosa sudah mendapat jaminan ampun dari Allah, maksum, tapi sholatnya sampai sepertiga malam yang akhir, istrinya bangun masih sholat juga. Kata Sayyidah Siti Aisyah, saya tungguin selesai sholat, saya samperin, saya tanya suami saya, bang, ngapa yang? Jangan salah. Nah, kita mumpung lagi maulid nih. Rupanya kalau kita baca sirah nabawiyah, Nabi itu tipe suami romantis sama istrinya. Sejarah mencatat itu. Nabi kalau manggil istrinya, ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Itu tipe suami romantis. Manggil istri ya kudu begitu. Anak sekarang bilang, ada apa beb? Maaf pak, maaf. Ini kan mumpung maulid nih. Ini kan sebenarnya Nabi ngajarin kita para suami kalau manggil istri dengan panggilan-panggilan romantis. Panduan berumah tangga juga mengatakan begitu. Panggilan emang kelihatannya sepele, tapi ternyata dapat membangkitkan keharmonisan dalam berumah tangga. Maaf nih kita suami, kadang-kadang pan kagak begitu. Jujur sama bini tapi nyelekit. Udah tahu bininya hitam, kalau manggil buluk sini loh nih. Jujur nyelekit. Ada apa yang? Kata Sayyidah Siti Aisyah, bang, abang kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Terus, ya kalau sholat jangan gitu-gitu banget, ngapa sih bang? Aye kan sebagai istri khawatir kalau abang sakit. Hei, pak, bini tuh sama suami emang begitu. Dia khawatir kalau suaminya sakit. Makanya dia was-was kalau kita pergi jauh-jauh dari rumah. Kalau ditelepon sama bini, handphone angkat.
Woi, angkat doang, ceburin aja ke got. Abang kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Kalau sholat jangan gitu-gitu banget, ngapa sih bang? Ah lihat, dapat setengah protes dari istrinya. Apa jawab baginda Nabi? Hei Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan sakuro. Kamu pikir saya nggak senang? Oleh Allah saya mendapat gelar abdan sakuro, hamba yang pandai bersyukur. Makin diampuni dosa saya, makin saya bersyukur kepada Allah. Makin diampuni dosa dan kesalahan saya, ibadah saya kepada Allah makin saya tingkatkan. Malam ini yang hadir nih ada 100 orang. 150, 200 dah sama temen mah. Saya titip di sini ada saudara saya namanya Bapak Sofyan, tinggal di daerah Lembang. Di sini tadi sebenarnya saya datang udah dari jam 9-an, cuma ngesrok di rumah dia. Ngesrok ngerti ngesrok. Ada saudara saya di sini namanya Bapak Sofyan. Pak RT, Pak RW, tolong diterima, jangan digalakin saudara saya. Nih yang hadir di sini 200 orang, masing-masing insya Allah dapat pahala ibadah, amin. Dan mudah-mudahan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi adik-adik saya, para remaja, para pemuda musola, atas wasilah mereka kita kumpul malam ini nih. Mereka jadi promotor, mereka jadi sponsor kebaikan. Maka pahalanya panitia malam ini bejibun. Karena itu saya titip pesan adik-adik saya, para remaja, para pemuda Lembang, berkaitan dengan tema kita malam ini. Selama kalian berjalan di atas nilai kebenaran, memakmurkan musola itu kebenaran. Bikin maulid, bikin pengajian kayak begini, itu kebenaran. Selama kalian berjalan di atas nilai kebenaran, teruslah. Dan jangan pernah takut salah untuk berbuat. Salah karena berbuat dalam kebenaran masih lebih baik daripada tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat. Saudara baca Quran salah masih lebih baik daripada saudara tidak pernah salah karena tidak pernah baca Al-Quran. Gua dong baca Quran kagak pernah salah. Bacanya kapan? Kagak pernah. Mata lu soek. Hinaan, cacian, makian, bahkan teror dan sebagainya, anggaplah itu sebagai pupuk. Sebab begitulah apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi, sunnatullah, Nabi mengalami. Karena itu beliau contoh dan teladan buat kita. Dihantam dengan berbagai macam masalah, dihampiri dengan berbagai macam persoalan, beliau tetap sabar, tegar, istiqomah di atas jalan kebenaran. Bikin maulid kayak begini, kagak semua orang Lembang demen. Bener nggak panitia nih? Bikin maulid kayak begini, kagak semua orang Lembang demen. Ada yang terang-terangan ngatain bid'ah. Ada yang kasak-kisik mau gagalin. Itulah yang terjadi di tengah masyarakat. Tapi kita yakin berjalan di atas nilai kebenaran. Masalah datang silih berganti, hadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana caranya? Sabar itu bukan orang yang lemah. Sabar itu bukan orang yang patah semangat lalu cepat putus asa, gampang nyerah. Teruslah berjalan sampai malam ini terjadi pengajian maulid yang kita diselenggarakan. Ini namanya panitia, orang-orang yang bersabar.
Panitia berhasil melaksanakan pengajian dari mulai ide, penggagasan, lalu pembagian tugas, sampai terjadi hari H malam ini. Panitia boleh dikategorikan sebagai orang-orang yang sabar. Mengalami berbagai macam masalah, membuat mereka tidak gampang jadi manusia yang nyerah, nggak mudah putus asa, semangatnya nggak drop. Walaupun dihina, dicaci, dimaki, mereka tetap menjalankan program pengajian. Kenapa? Karena yakin berjalan di atas nilai kebenaran. Ini yang dicontohkan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Karena itu, adik-adik saya, para remaja, para pemuda, ini kampung apa kita ini? Kampung Lembang loh. Saya titip pesan, yang namanya hidup, jangan kalian berharap hidup ini kalian digelarin karpet merah. Perjalanan kalian jangan mengharap bergelar karpet merah, kiri kanan kalian ditaburi dengan berbagai macam bunga yang warna-warni. Ketahuilah, perjalanan hidup itu penuh onak dan duri. Orang yang sabar dia akan mengatasi itu semua dengan satu keyakinan berjalan di atas nilai yang benar. Apa manfaatnya? Mentalnya akan terlatih. Dia akan jadi manusia yang gak gampang cengeng. Bahasa Jermannya aleman. Emang ya, emang kita nih watak manusia paling kagak demen kalau dicaci maki. Senangnya dipuji-puji. Wow, kalau dipuji mumbul. Kaki kagak napak gitu. Emang kuntilanak. Tapi adik-adik saya, para remaja, para pemuda kampung Lembang, ketahuilah, pujian sering membuat manusia terlena. Kalau terlena akibatnya tidak mawas diri. Begitu sadar, orang udah nyalip kita pada jauh ke depan, kita ketinggalan di belakang. Kenapa? Awalnya kita gila pujian, kita gila kehormatan. Padahal cacian, makian, hinaan, kritikan, kalau kita mau ngambil sisi positifnya, jadikan itu pupuk yang dapat menyuburkan tanaman, akarnya menembus kuat ke dalam perut bumi. Kritikan, hinaan, jadikan itu pelajaran buat kita introspeksi supaya hari esok lebih baik dari hari ini. Saya katakan tadi tuh, cuman jarang orang yang kayak begini. Orang senengnya kan disanjung-sanjung. Ntar nih pulang pengajian di jalanan, saudara ketemu perempuan, saudara bilang, "Neng, kamu cantik deh." Tuh perempuan mungkin cuman jawabin, "Ah, abang bisa aja." Walaupun jawabannya, "Ah, abang bisa aja," saya yakin lubang hidungnya mah tetap aja megar. Emang begitu watak manusia. Karena itu penekanan saya, adik-adik saya, para remaja, para pemuda kampung Lembang. Cacian, makian, kritikan, kalau kalian ingin jadi orang sabar, atasi itu sepanjang kalian berada di jalan kebenaran. Justru jadikan pupuk supaya mental kalian di masa depan menjadi mental yang sanggup bersaing. Ayo lihat sejarah Nabi. Nah, sekarang korelasi konteksnya dengan kehidupan Nabi. Nabi lahir ke alam dunia, enggak sempat nyongok wajah muka bapaknya. Nyongok, ngerti nyongok? Ngeliat. Nabi lahir ke alam dunia belum pernah sempat ngeliat wajah bapaknya. Umur 6 tahun udah ditinggal ibunya. Usia balita yatim piatu. Berbagai macam masalah datang menghampiri.
umur 9 tahun ngikut dagang sama encingnya. Lihat kan paman encing itu. Lu sok-sok. Umur 9 tahun ikut dagang. Ngembala kambing. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ngembala kambing. Mau berjibaku dengan berbagai macam kesulitan, mau menghadapi dengan berbagai macam masalah. Ternyata itu yang membentuk mental baginda Nabi. Menjadi mental petarung yang gak gampang nyerah. Itulah orang sabar. Orang sabar adalah bukan mereka yang lemah, tapi orang sabar adalah mereka yang gak gampang nyerah. Baru dibilang, lu mau bikin maulid ya? Kagak bakalan dah, ntar turun hujan. Habis ambak-ambakan jamaah. Baru dikata begitu, cemen. Kalau ada yang ngata begitu, hujan mah tibang hujan air. Hujan peluru, panitia tetap akan melaksanakan peringatan maulid. Itu tegas. Jangan baru dikata begitu panitia bubar. Ternyata berbagai macam masalah yang menempa kehidupan Nabi, Allah didik beliau. Agar apa? Mentalnya kuat. Nah, kita lihat lagi. Betapa junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh teladan buat orang-orang yang sabar. Saya katakan sekali lagi, sabar bukan orang yang lemah, tapi sabar adalah orang yang gak gampang nyerah. Lagi bengong, digaplok sama orang, glepok. Biarin dah, gua lagi sabar. Sabar geblek namanya itu. Sabar tuh bukan diem aja, ayem, delohom, ndakom. Tapi sabar adalah mereka yang tidak pantang menyerah. Ayo kita lihat. Nabi kan diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. Betul apa kagak? Mula-mula dakwah yang dilakukan Nabi ngumpet-ngumpet. Ya Allah, ngumpet-ngumpet dakwah Nabi. Dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari orang ke orang. Kenapa? Karena penindasan orang-orang Quraisy. Nabi dijaga, dihadang, dikucilkan. Maka dakwah Nabi pertama setelah diangkat jadi Rasul, ngumpet-ngumpet. 3 tahun dakwah ngumpet-ngumpet. Yang ngikut kagak lebih 11 orang. Udah gak digaji, gak ada fasilitas, kagak dapat beras. Sekarang mah enak, ada bansos. Yang sardennya air mulu. Tiga tahun dakwah Nabi kayak begini nih, ngumpet-ngumpet. Yang ngikut kagak lebih 11 orang. Itu yang dalam sejarah dikenal sabiqunal awwalun. Setelah 3 tahun turun perintah dari Allah, fasda bima tu'mar, mulai dakwah secara terbuka. Ini nyata-nyata mulailah Nabi mengalami berbagai macam masalah. Masalah datang silih berganti, bertali-tali. Muhammad, sampein Islam ini secara terbuka. Udah, kagak usah pakai ngumpet-ngumpet lagi. Mulai dakwah Nabi secara terbuka tuh. Dikumpulin pemuka-pemuka Quraisy di dekat Ka'bah. Untuk pertama kali Nabi pidato di depan mereka. Saudara-saudara, tuan-tuan Quraisy, tuan-tuan percaya nggak sama saya? Percaya?
Kenapa tuan-tuan percaya sama saya? Anda Muhammad dari kecil nggak pernah bohong. Nabi bergelar Al-Amin. Baik, kalau tuan-tuan percaya sama saya, mulai saat ini saya serukan, ankizu anfusakum minan nar, jaga lindungi diri tuan-tuan dari siksa api neraka. Tinggalkan berhala, sembah Allah Tuhan yang esa, yang lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Dengar Nabi ngajakin mereka untuk ninggalin berhala, nyembah Allah yang esa. Mulailah masalah datang bertubi-tubi. Kontan orang-orang yang dikumpulkan pada bubar, balik ke rumah masing-masing, ngambil patung berhala yang mereka sembah, dikumpulin, dijejerin dekat Ka'bah. Nggak kurang patung-patung berhala itu jumlahnya 360 buah. Ini kurang ngajarnya kafir Quraisy. Didakwahin sama Nabi, bubar pulang ke rumah, bukannya beriman kepada Allah, ngambil patung sembahannya, balik lagi dijejerin dekat Ka'bah. Patung-patung itu dibikin sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Yang kaya bikin patung dari emas, selesai jadi patung disembah. Yang setengah kaya bikin patung dari perunggu, selesai jadi patung disembah. Yang miskin bikin patung dari kayu, selesai jadi patung disembah. Yang miskin banget bikin patung dari adonan tepung, selesai jadi patung disembah. Rapi nyembah, perutnya lapar, ngomong sama Tuhannya, Tuhan tadi pan Tuhan udah saya sembah, sekarang perut saya lapar, boleh dong gantian? Kalau Tuhan kagak setuju saya makan, ngomong dah. Kalau Tuhan setuju, diem aja. Dia lihat Tuhannya diem aja, mulai atu-atu dipretelin. Nah lihat deh, inilah zaman jahiliyah. Cuma waktu itu aja sejarah kemanusiaan mencatat ada orang tega makan Tuhannya. Ayo dah. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya kembali, sabar adalah bukan mereka orang yang lemah, tapi sabar adalah orang yang tidak menyerah, bergerak, berjalan, dan menebarkan nilai-nilai kebenaran. Karena itu yang keempat dianjurkan agama adalah segera bertaubat dengan mengikuti kesalahan, menggunakan istighfar, lalu memperbanyak amal ibadah dalam kehidupan. Semua yang hadir di sini termasuk saya, kalau ditanya pasti jawabannya kita semua cinta sama Nabi. Bener apa enggak? Bu, Ibu cinta sama Nabi. Cinta sama Nabi. Semua kita pasti jawabannya cinta. Itulah pengakuan sepihak dari kita. Pengakuan sepihak dari kita. Yang namanya ngaku pan gampang. Siapa juga boleh. Mudah, murah, kagak pakai biaya, tiba ngaku. Persoalannya di akhirat, Nabi ngakuin apa enggak? Itu persoalan tuh. Kalau ditanya semua yang hadir di sini pasti cinta kepada baginda Nabi, itu mengaku. Begini dah, Bu, Ibu kenal sama Jokowi? Ngaku tuh. Jokowi kenal sama Ibu? Kasian deh lo. Tiap tahun kita bikin maulid, fasih mulut kita kata kita cinta kepada baginda Nabi, pengakuan sepihak dari kita.
Maka lewat maulid malam ini yang dilaksanakan oleh Mushola Al-Hikmah, ayo azam yang kuat, niat yang hebat di dalam hati. Mulai sekarang dan seterusnya kita juga harus membuktikan secara pribadi sebagai umat yang cinta kepada baginda Nabi. Bagaimana caranya? Memperbanyak ibadah kita. Cuma itu yang bakalan kita bawa, ibadah kita. Allah enggak ngambil manfaat dari ibadah yang kita kerjakan. Ibu bapak mau hadir di majelis taklim boleh, enggak hadir juga enggak apa-apa. Kalau hadir insya Allah dapat ilmu, dosanya dihapusin. Yang enggak hadir enggak dapat ilmu, dosanya dibiarin. Kan begitu tuh. Apa ngerugiin Allah? Enggak. Setanggerang kota orang kagak ada yang sholat, Allah kagak bakalan pensiun jadi Tuhan. Bener apa enggak? Setanggerang kota orang pada pelit, bakhil, kikir, koret, medit, pantat kuning, buntut gas. Setanggerang kota orang pada pelit, Allah kagak bakalan bangkrut jadi Tuhan. Ibadah yang kita kerjakan nih manfaatnya akan kembali buat diri kita, karena bekal itulah yang akan kita bawa. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu akan kembali buat dirimu. Kalau kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu akan pulang nimpa diri kamu sendiri. Nabi saya katakan tadi, dosanya sudah mendapat jaminan ampun, tapi ibadahnya luar biasa. Kalau kita berbuat kebaikan kepada orang lain, sesungguhnya kita berbuat baik bagi diri kita sendiri. Saudara, misalnya saudara ntar ngamplopin saya 10 juta. Umpama lah, umpama. Ya kali. Saudara ngasih uang ke saya 10 juta. Zohirnya saudara berbuat baik kepada saya. Tapi hakikatnya saudara berbuat baik kepada diri saudara sendiri. Kalau ibadah itu dilakukan dengan ikhlas mencari keridhaan Allah, inilah ibadah yang bakalan dibawa ke alam barzah. Nah, sampai situ dah tuh. Ngomong alam barzah mah serem. Tapi kita pasti ke sono. Ada yang hidup terus-terusan nih? Nggak, kagak ada. Semua kita bakalan ke situ alam barzah. Apalagi saya ingat betul beberapa hari sebelum wafat guru kita Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ sempat ngisi di Masjid An-Nur. Betul ya? Beberapa hari habis pengajian di situ di Lembang wafat. Makanya gua takut ini. Nih, kita semua pasti bakalan ke sono alam barzah. Karena itu anjuran agama memperbanyak amal ibadah. Kalau kita ngaku umat baginda Nabi, ya ibadah banyakin. Ibadah bukan cuma mahdho, tapi ghairu mahdho. Kembali ke sejarah baginda Nabi. Nabi itu bergelar rahmatan lil.
Maka cinta kepada baginda Nabi buktikan dengan memperbanyak ibadah. Apa di antaranya? Jadilah orang Islam di kampung Lembang, orang Islam yang rahmatan lil alamin. Keberadaan kita harus bawa manfaat buat lingkungan sekitarnya. Jangan jadi biang kerok, buajingan tengik. Jelas? Jelas? Memperbanyak ibadah. Jadi umat yang rahmatan lil alamin, menebarkan kebaikan itu ibadah. Dan dalam berbuat baik kepada siapa saja, jangan pandang bulu, jangan pilih kasih. Kadang-kadang kita pengen berbuat baik, tibang-tibang sih, lihat-lihat. Lu kan bukan suku gua, ilokan gua berbuat baik sama lu. Lu orang mana-mana. Ada kagak yang begini nih? Yang mana orangnya? Yang mana? Berbuat baik mah sama siapa aja, nggak pandang bulu, nggak pilih kasih. Itu cinta sama Nabi. Itulah muslim yang rahmatan lil alamin. Jangankan satu suku, jangankan satu kampung, jangankan orang lain negara, orang lain agama, kita harus tunjukkan cinta kepada Nabi dengan menjadi umat yang rahmatan lil alamin, berbuat baik kepada mereka semua. Penutup. Gue punya bini. Saya pengen menyampaikan satu riwayat, mudah-mudahan ini motivasi buat kita agar di akhirat diaku sebagai umat baginda Nabi, karena hidup di kampung Lembang menebarkan kebaikan kepada seluruh makhluk Allah. Rahmatan lil. Di pojok kota Madinah ada Yahudi tua buta. Tiap hari Nabi datang nyuapin makanan. Kita lihat nih. Nabi asli orang Mekah. Betul apa enggak? Nabi pemimpinnya orang-orang beriman. Ini orang Madinah. Yahudi kelotokan. Tiap hari Nabi datang nyuapin makanan. Lagi enak-enaknya dilolodin sama Nabi. Dilolodin, ngerti kagak dilolodin? Lagi enak-enaknya disuapin sama baginda Nabi. Ini Yahudi dengar di depannya ada orang lewat. Berdiri pidato dia. Bang, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang bohong. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang lagi nyuapin dia junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marah Nabi? Enggak. Berubah mukanya? Enggak. Terus Nabi suapin dengan penuh rasa menghormati, memuliakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Besok Nabi datang nyuapin lagi. Sedang enak-enaknya disuapin, nih Yahudi dengar di depannya ada orang lewat. Berdiri pidato lagi dia. Mas, yang barusan lewat, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya ucapannya, Muhammad tukang sihir. Nabi terus nyuapin dengan penuh rasa memuliakan. Inilah rahmatan lil alamin. Saya tanya, orang Lembang masih mau nyuapin kalau yang disuapin caci maki? Suapin dah terus, cuma makanannya campurin racun dikit. Ya, mulai malam ini kita berusaha sekuat tenaga. Jangan terjebak seremonialnya saja. Tiap tahun kita bikin maulid, tiap saat kita fasih ngaku umat baginda Nabi. Ayo mulai malam ini dan seterusnya kita berusaha agar di akhirat juga kita diaku sebagai umat baginda Nabi dengan memperbanyak amal-amal ibadah kita. Bapak Ibu udah jam 8 lewat 3 jam ini.
Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Insyaallah lain waktu kita bertemu kembali. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang telah beliau sampaikan